Hey ho Pop Gengs! Sebagai karakter non-manusia paling ikonik dalam budaya populer, Sonic the Hedgehog dijuluki sebagai the fattest thing alive. Ya, kecepatan si landak biru buatan perusahaan game Sega ini emang gak ada obat. Lalu gimana kalau Sonic diadu dengan penyandang gelar The Fattest Man Alive asal DC, yang kita semua kenal dengan nama The Flash. Dan bentar lagi bakal debut dalam film solonya di DCEU. Siapa dari mereka yang bisa berlari lebih cepat? Mari temukan jawabannya bersama dalam film populer versus kali ini. The Fattest Thing Alive versus The Fattest Man Alive, Sonic the Hedgehog versus The Flash. Mari kita langsung ke ronde pertama, di mana kedua karakter ini bakal diadu dari segi kecepatan dan kekuatan fisik. Untuk The Flash, superhero bergelar Scarlet Speedster ini punya beberapa paket kekuatan yang muncul seiring kecepatannya. Mulai dari refleks tingkat tinggi, terus kekuatan fisiknya juga meningkat pesat, dan sampai di titik bisa menghantarkan listrik dari gesekan kecepatannya. Tentu seperti kita semua udah tahu, asal-usul kekuatan ini adalah ketika alter ego The Flash, Barry Allen, tersambar petir. Lalu di saat bersamaan, dia ketumpahan satu jenis bahan kimia yang akhirnya nyiptain Speed Force. Kekuatan kosmik misterius yang berhubungan dengan ruang dan waktu dan terus menumpuk sehingga perlu dilepasin. Nah, Barry saat jadi Flash punya fungsi seperti keran. Untuk ngelepasin kekuatan yang numpuk itu, dari situlah kecepatannya berasal. Lalu berapa sebenarnya kecepatan maksimal dari Scarlet Speedster ini? Dalam episode 16 di musim kedua serial The Flash versi Arrowverse, kecepatan maksimalnya adalah Mach 3,3 atau setara dengan 3.704 km per jam. Ini jauh lebih cepat daripada jet tercepat yang pernah dikemudikan manusia, di mana rekornya cuma 2,8 Mach. Cuman kalau mau ditilik lebih jauh, Flash mungkin aja lebih cepat dari itu, mengingat beberapa kemampuan super seperti nembus material padat dengan kecepatannya tanpa ngerusak apapun, terus melintasi ruang waktu dengan flashpoint. Secara sains, gak mungkin dilakuin hanya dengan kecepatan segitu. Harusnya butuh kecepatan yang minimal setara dengan kecepatan cahaya, atau 1080 juta km per jam. Tapi menurut para fans, itu tetap mungkin dilakuin. Meskipun The Flash hanya dalam kecepatan maksimal 3.704 km per jam, soalnya Speedster 1 ini bisa mengakses sumber kekuatannya secara langsung dari Speed Force. Makanya dia nggak butuh kecepatan tingkat tinggi kalau mau menembus ruang dan waktu. Sayangnya, walaupun kecepatan maksimum yang itu aja udah cepet banget, Sonic ternyata jauh lebih cepat karena bisa berlari hingga kecepatan maksimal 6.179 km per jam. Ini belum ditambah dengan kekuatan transformasi yang dia dapetin dari batu Chaos Emerald. Yang mana kalau Sonic gunain batu ini, dia bisa gunain 7 mode kekuatan. Mulai dari Super, Hyper, Dark Spine, Excalibur, Warhawk, dan color yang terbagi lagi jadi beberapa mode, yaitu Giant Laser, Yellow Drill, Blue Cube, Green Hoyer, Pink Spike, Purple Frenzy, Violet Void, Orange Rocket, Red Brush, Indigo Asteroid, Magenta Rhythm, Crimson Eagle, Ivory Lightning, Grey Quick, Black Bomb, and Jet Ghost. Tapi balik lagi, semua mode perubahan ini punya batas waktu, karena sumbernya dari totem kan? Beda dengan kemampuan dasar kayak nyiptain gelombang kejut, terus putaran super yang bikin Sonic jadi chainsaw berjalan karena duri di badannya. Ya kalau mau kita bandingin secara keseluruhan, intinya Sonic jauh lebih kuat sih, terutama dalam urusan kecepatan, yang emang jadi ciri khas dua speedster kita ini. So untuk babak pertama, Flash harus bersabar dengan poin 0, di saat lawannya dapat 1. Begitupun di babak kedua, di mana yang kita adu adalah pengalaman. Sonic tetap lebih unggul, karena dari segi durasi pelatihan untuk gunain kecepatan, dia udah ngelakuin itu sejak lahir. Ini wajar sih, mengingat kecepatannya yang emang natural tanpa bantuan sumber kekuatan apapun. Sedangkan Flash, meski kita nggak tahu berapa banyak waktu yang dihabiskan buat latihan dalam sehari, kita bisa mastiin kalau pengalamannya gunain kecepatan baru dimulai setelah dirinya jadi hero. Makanya udah jelas kalau pemenang di ronde kedua ini adalah Sonic. Ceritanya baru berbeda di ronde ketiga, di mana yang kita adu adalah kecerdasan masing-masing karakter. Kita mulai dari Flash dulu. Sebagai Barry Allen, doi adalah ilmuwan forensik yang bekerja di kepolisian. Jadi pada dasarnya emang cerdas, cuman kalau faktor kecepatannya dimasukin, kemampuan berpikir bakal meningkat berkali-kali lipat karena seluruh sel di tubuhnya ikut bergerak super cepat, sehingga berpengaruh ke peningkatan kapasitas otaknya.
Ini memungkinkan Barry Allen bisa perkirain segala kemungkinan dari tiap rencana. Sedangkan Sonic, berhubung cara kerja kekuatannya berbeda, kita nggak bisa pastiin apakah kecepatan berpengaruh juga ke kemampuan berpikirnya. Tapi kalau melihat berbagai pertarungannya dengan Dr. Robotnik, bisa kita asumsikan kalau lawannya sengaja dibikin jenius. Karena Sonic sendiri nggak didesain sebagai karakter yang jenius, makanya kita bisa nyimpulin kalau pemenang di ronde 3 ini adalah Flash. Dan itu praktis mengubah kedudukannya jadi 2-1. Sedangkan untuk ronde keempat, persoalan daya tahan. Ini lumayan susah sih. Kalau Flash sih udah jelas, kita bisa balik ke cara kerja kekuatannya yang berpengaruh sama kondisi fisiologis. Jadi semua hal termasuk metabolisme sampai kemampuan regenerasi bakal meningkat pesat juga. Sedangkan untuk Sonic, kekuatannya agak sulit dipahami. Cuma kalau melihat fakta soal si landak biru yang bisa terus berlari tanpa kecapean, plus bisa sembuh dengan cepat, kita bisa simpulin kalau kemampuan metabolisme mereka ada di tingkatan yang sama. Dan itu artinya untuk ronde ini hasilnya seri. Jadi praktis poin dari ronde sebelumnya nggak bakalan ada perubahan. Nah, sekarang mari kita masuk ke ronde terakhir, kelemahan masing-masing karakter. Untuk Flash, berhubung dalam sumber kekuatannya ada keterlibatan faktor Change, kita bisa berasumsi kalau semua faktor ini dihilangin. Dia bakal jadi manusia biasa lagi. Selain itu, berhubung pengalamannya sebagai speedster gak sebanyak Sonic, kemampuan kontrolnya atas kecepatan pasti belum optimal. Makanya kalau medan gak mendukung, misalnya jalanan licin, atau ada banyak obstacle yang ngurangin momentum buat ningkatin velocity, Flash bisa tumbang dengan mudah. Cuman, itu masih mending, karena selain jenius, Barry ini orangnya lumayan hati-hati. Apalagi setelah pengalaman buruknya di Flashpoint Paradox. Beda banget sama Sonic, yang bisa dibilang lumayan sembrono. Karena selalu merasa di atas awan kan, jadi lawan-lawannya selalu diremehin. Dan akhirnya, dia juga berkali-kali masuk perangkapnya Dr. Robotnik. Ini tentu aja lebih fatal. Soalnya, seperti kata pepatah Bugis, satu orang waspada baru akan mati setelah 3 orang yang sembrono mati lebih dulu. Makanya, untuk ronde kelima, skor mau nggak mau harus dikasih ke Flash. Dan itu artinya, untuk keseluruhan, hasilnya berakhir dengan imbang. Cuman seperti biasa, aku nggak bakal capek buat ingetin kalau ini sama sekali bukan hasil yang mutlak, mengingat keterbatasan aspek yang kita adu gengs. Makanya kalau kita tambahin aspek kayak siapa yang lebih provokatif, Sonic pasti menang. Tapi kalau yang ditambahin siapa paling bucin, ya Flash udah pasti jadi juara.